Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Tuhan senantiasa beri bimbingan dan belas kasihnya kepada kita sekalian. Kawan-kawan sekalian, di tengah hiruk pikuk dinamika politik yang semakin tinggi, sekalipun dalam bulan Ramadan, ya, upaya-upaya saling menjegal menjelang pilpres dan sebagainya tengah ramai. Misalnya yang diduga dilakukan oleh kelompok-kelompok pembegal Partai Demokrat, yaitu Pak Joni Allen dan kawan-kawan. Kemudian ada juga upaya untuk menghadang, itu bagian juga dianggap menghadang Anies Rashid Baswedan untuk pilpres yang akan datang. Tentunya ini banyak spekulasi mengatakan ini orderan dari kekuasaan rejim sekarang ini, karena khawatir Anies memenangkan pilpres yang akan datang. Yang kedua juga di tengah situasi ramainya pemberitaan tentang KPK, yang itu juga tidak terlepas dari berita tentang Formula E, sehingga dinamika internal KPK hancur-hancuran seperti pemberitaannya seperti sekarang ini, terutama terkait dengan pimpinan KPK. Ya, juga diduga bahwa upaya Firly Bahuri CS untuk mentersangkakan Anies itu bagian juga dari order rejim sekarang ini yang tidak menghendaki Anies maju lebih lanjut di pilpres yang akan datang. Tetapi yang bersangkutan secara senyap, ya, Anies Rashid Baswedan ternyata dia pergi di bulan Ramadan ini lebih banyak berkunjung ke pesantren-pesantren di Jawa Timur maupun Jawa Tengah. Dan salah satu berita yang kita akan sampaikan pada kesempatan ini adalah pertemuan Anies Rashid Baswedan dengan Gus Baha, seorang kiai muda yang sangat populer dari dakwah dengan metode dakwah yang lucu dan memiliki pengetahuan yang luas, dan tentunya mendapatkan dukungan dari kalangan umat, ya, yang luas, dan khususnya dari kalangan Nahdlatul Ulama. Terjadi pertemuan Anies Baswedan dan Gus Baha di Nurukan, merupakan pertemuan yang terlama, bahkan dianggap pertemuan terlama jika dibanding dengan Gus Baha menemui tamu-tamu yang lain. Sementara dengan Anies kurang lebih 2,5 jam, sementara diberitakan bahwa Gus Baha biasanya menerima tamu paling lama 1 jam. Nah, saudara sekalian, ada misteri dalam pengertian bahwa masih banyak rahasia yang tersimpan apa yang dibicarakan antara Gus Baha dengan Anies Rashid Baswedan. Tetapi juga kita sudah mengetahui bahwa sebelumnya ada berita bahwa kakaknya Gus Baha telah juga seorang kiai dan pengurus dari pesantrennya keluarga Gus Baha ini telah memberikan dukungan secara tegas untuk Anies Rashid Baswedan sebagai capres 2024 yang akan datang. Nah, kawan-kawan sekalian, baiklah kita bacakan berita yang dimuat di portal Gelora News 15 April 2023 ini sebagai berikut. Dalam rangkaian safarinya di wilayah Rembang, selain ke makam R.A. Kartini, Anies Baswedan menyempatkan diri bertemu dengan Gus Baha di pesantren Nurukan, Rembang. Kedatangan Anies Baswedan di pesantren Nurukan disambut oleh kakak kandung Gus Baha, Kiai Haji Nasirul Mahasin, yang akrab dipanggil Gus Mahasin. Tidak seperti biasanya, umumnya mereka yang bertemu kepada Gus Baha tidaklah berlangsung lama. Akan tetapi kali ini dengan Anies Rashid Baswedan dianggap cukup lama. Gus Mahasin merupakan kakak kandung Gus Baha, membenarkan akan hal itu, bahwa pertemuan Gus Baha dengan Anies Baswedan adalah terlama. Biasanya tamu Gus Baha paling lama kisaran 1 jam hingga 2 jam. Akan tetapi saat dengan Anies Baswedan lebih dari 2,5 jam, berarti sekitar 3 jam pertemuannya. Sudah berkali-kali pesantren Nurukan asuhan Gus Baha dan Gus Mahasin kedatangan tokoh nasional seperti Kapolri, tokoh politik, hingga kemarin adalah Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta. Ini Anies Baswedan mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu 2024 yang diusung oleh Partai Nasdem dan PKS. Kedatangannya ke pesantren Nurukan adalah dalam rangka dari safari Anies di wilayah Rembang, Jawa Tengah. Secara pribadi,
Secara pribadi Gus Baha tentunya tidak memiliki sikap untuk mendukung siapapun, hanya sebatas menghormati seorang tamu yang datang ke pesantren Nurukan. Berbeda dengan sikap Gus Mahasin yang selaku ketua pesantren Nurukan bersama Gus Baha. Gus Mahasin yang juga mantan dari wakil Bupati Rembang ini menyatakan sikap dengan jelas untuk mendukung Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden RI 2024. Menurutnya Anies merupakan sosok yang pantas untuk menjadi orang nomor satu di Indonesia dan rekam jejaknya terbukti untuk memajukan Indonesia. Lebih lanjut lagi, Gus Mahasin menilai Anies Baswedan adalah sosok yang berperilaku sangat Islami. Saya ini seorang santri dan beliau Anies Baswedan orangnya juga Islami, dan itu yang pasti, kata Gus Mahasin, kakak kandung Gus Baha, menutup penjelasannya. Nah, kawan-kawan sekalian, demikianlah pertemuan berita tentang pertemuan Anies Rashid Baswedan dengan Gus Baha dan kakaknya, tentunya kakaknya Gus Baha yang kita sudah bacakan di pesantren mereka di ini ya, di lingkungan pesantren mereka di Rembang. Ya, memang disampaikan bahwa kita di Ramadan ini Anies kerap dia berkeliling ya, dia berkeliling di pesantren di Jawa Timur untuk menghadiri undangan para kiai-kiai yang ada di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah. Salah satunya adalah di pesantrennya kakaknya Gus Baha atau Gus Baha ini. Nah, yang kemudian beritanya tentang bahwa pertemuan mereka cukup lama, kita tidak tahu apa, cuma hasil pembicaranya kita tidak tahu. Cuma menurut informasi Gus Baha ini selalu saja dari pemilu ke pemilu selalu saja dia netral, tidak mendukung siapa-siapa dalam konteks capres, tetapi kakaknya secara tegas sekali lagi menyatakan dukungan terhadap Anies Rashid Baswedan untuk Presiden Pilpres 2024 yang akan datang, karena dia menilai bahwa Anies adalah seorang pemimpin yang sangat Islami, toleran, bahkan sangat mumpuni ya, dan terutama memperhatikan rakyat. Dia tidak seorang pemimpin yang dia buktikan di Jakarta, dia tidak memperkaya dirinya, tetapi justru dia betul-betul membantu program-programnya mentu rakyat kecil, kesejahteraan dari kecil maupun untuk semua orang. Program-programnya selalu bertumpu pada berbasis pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat di DKI Jakarta. Dan tentunya kita harapkan slogan tentang ini juga bukan hanya slogan tetapi ide tentang ini juga yang merupakan intisari salah satu pasal dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, menjadi lokomotif dari pikiran-pikiran yang bersangkutan. Dan saya kira itu yang kita kehendaki, karena sebagaimana juga banyak sudah dibahas oleh para pakar, para pemimpin, bahwa negeri kita ini masalahnya adalah tidak adilnya, tidak meratanya mayoritas rakyat Indonesia masih berjuang membebaskan diri dari kemiskinan, dari kesulitan ekonomi, bahkan ketidakadilan yang menimpa mereka akibat dari kebijakan-kebijakan rejim yang tidak sebelumnya, yang tidak memberdayakan mereka atau mengangkat harkat ekonomi mereka maupun pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Nah, sehingga Anies Rashid Baswedan di banyak gagasan selalu menekankan soal keadilan sosial ini, kesetaraan di dalam melayani masyarakat, membangun masyarakat, kesetaraan, termasuk juga pemberlakuan mengangkat kesejahteraan masyarakat secara sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Itu yang menjadi ide-ide pokok dan perjuangan untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden 2024 yang akan datang. Tentunya oleh karena itu kemudian perilakunya sangat santun, kemudian dia juga seorang seorang tokoh pahlawan nasional, dan dia juga memiliki kapasitas yang sangat tinggi karena dia adalah doktor di bidang keuangan ekonomi dari Amerika Serikat, dan mantan rektor, mantan menteri pendidikan dan lain sebagainya, memiliki rekam jejak yang sangat tertata rapi dan sangat kuat tentunya, apalagi ini dengan narasi-narasi keadilan sosial yang itu menjadi narasi yang sangat dirindukan oleh rakyat Indonesia sejak puluhan tahun ini. Dan
tidak sebagai simbol yang mereka mengatakan seperti mereka orang lain yang mengatakan bahwa Pancasila harga mati, tapi isi Pancasila tidak pernah dilaksanakan, tetapi justru itu hanya sebagai apa namanya, semboyan-semboyan kosong yang mereka teriakan selama ini. Nah, mudah-mudahan Anies dia membuktikan itu ketika dia memimpin DKI Jakarta dan membangun tanpa menggusur siapa-siapa pihak manapun, tetapi pembangunannya pendekatan penuh dengan pendekatan kemanusiaan, pembangunan dengan penuh dengan accountability, tanggung jawab sosial, tanggung jawab politik dan kemasyarakatan yang luar biasa, dan terutama menerapkan nilai-nilai Pancasila, yaitu khususnya keadilan sosial, persatuan Indonesia, kemanusiaan dan ketuhanan tentunya yang Maha Kuasa. Nah, kawan-kawan sekalian, demikianlah mudah-mudahan bermanfaat, dan kita belum bisa sekali lagi menyimpulkan pertemuan itu merupakan pertemuan Gus Baha, karena Gus Baha seorang dai yang sangat populer di kalangan Nahdlatul Ulama dan memiliki ilmu yang luas. Kita belum tahu apakah Gus Baha kali ini memberi dorongan untuk memberi dukungan secara rahasia kepada Pak Anies, tetapi yang pasti bahwa kakak kandung Gus Baha yang juga pengurus pesantren mereka itu telah memberikan secara tegas dukungan terhadap Anies Rashid Baswedan untuk Capres 2024 yang akan datang. Demikianlah kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat berita ini dan menjadi pemandu dan pemantik bagi mereka yang sadar tentang Indonesia ini harus dibebaskan dari kesulitan-kesulitan ekonomi karena salah urus, karena korupsi dan merajalela dari waktu ke waktu dan hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Mudah-mudahan dengan tampilnya seorang pemimpin seperti Anies ini dengan membawa narasi-narasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita sambut dan bisa menggerakkan kita untuk semua pemilih rata-rata mengarah untuk memberi harapan kepada yang bersangkutan. Demikianlah kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.